Alhamdulillah. Sehat anak-anakku? Sehat. Semangat untuk mengikuti pelajaran kimia hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya Mas Fasiki untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dengan belajar kimia ya. Semangat ya. Oke, guru absen dulu untuk pagi hari ini. Anjani Maula hadir? Hadir. Anissa Putri? Hadir. Sehat ya? Bagas hadir? Hadir ya. Oke, Mas Fasiki hadir semua teman-temannya? Oh ya, nihil. Oke. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu nanti tentang korosi. Tapi sebelum itu kita guru review untuk pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama-sama minggu kemarin ya kan, yaitu tentang sel volta. Apa itu sel volta? Oh iya, Mbak Putri. Sel volta atau sel galvani adalah sel yang terdiri dari dua logam berupa elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolitnya dan dihubungkan dengan jembatan barang. Iya, bagus sekali. Jadi kalian sudah belajar tentang sel volta kan? Sel volta adalah sel yang terdiri dari dua logam, di mana nanti di logam itu ada yang bertindak sebagai katoda, ada yang bertindak sebagai anoda, ya kan? Yang dicelupkan dalam larutan elektrolit, ya kan? Yang nanti dihubungkan dengan larutan dengan jembatan garam. Nah, kalian juga belajar tentang pada sel volta ada reaksi di anoda, ada reaksi di katoda. Yang singkatannya apa ya waktu itu ya, anak-anak? Singkatannya apa? Krauk ya kan? KRAO. KRAO. Katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Nah, kalau kamu makan mangga itu ya gampang ya menghafalnya. Krauk gitu ya. Anak-anak kan suka makan mangga tuh, mangga kembading gitu ya. Nah, krauk, katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya, terus kalian juga sudah belajar tentang potensial sel itu ya, enol sel. Di mana enol sel itu sama dengan enol sel reduksi dikurangi enol sel oksidasi. Jadi reduksi lebih besar pada oksidasi. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang di layar. Nah, ada gambar apa ya itu ya? Apa gambar apa anak-anak? Gambar kapal. Ini kapal ini bentuknya bagaimana itu kapalnya? Ada apa ini? Nah, karat ya. Sudah mulai usang ya? Iya. Nah, ini nanti hari ini kita akan sangat menyenangkan sekali. Kamu bisa belajar bagaimana nanti mengatasi hal seperti ini. Ini. Oh, ini kapal di laut. Kalau misalkan ini terjadi kerusakan nih, ya kan? Nah, apa yang akan terjadi kalau semakin lama semakin ini berkarat seperti apa yang akan terjadi? Kapalnya akan semakin apa? Tenggelam, ya kan? Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara-cara mengatasi hal itu, gitu. Atau misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari itu, mungkin kalian sudah sudah melihat orang tua kalian kalau menyimpan parang itu ya, biar tidak biar awet gitu. Kenapa dilapisi dengan koran, kemudian disimpan di tempat yang tidak lembab, ya kan? Nah, itu ada salah satu cara supaya parangnya tidak berkarat. Nah, hari ini guru kita akan membahas pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang nih tujuannya melalui pembelajaran PBL, di mana kalian nanti akan dihadirkan suatu mengidentifikasi masalah, ya, merumuskan masalah, menggali dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Nah, berkomunikasi ya,
kalian berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis. Diharapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi. Tadi seperti contohnya pada kapal tadi ya. Nah, kemudian kalian juga akan belajar bagaimana menganalisis hubungan antara korosi dengan deret kereaktifan logam. Deret kereaktifan logam itu disebut juga dengan apa? Deret volta, ya kan? Kemudian menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya. Kalian juga akan membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga harus menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan penuh tanggung jawab. Nanti, nih ya. Kita akan belajar tentang korosi. Nah ya, hari ini kita akan belajar tentang korosi. Nanti pada pembelajaran hari ini kalian akan berguru bagi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok yang biasa yang sudah biasa kita lakukan ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti pada kelompok kalian berdiskusi ya. Saya akan membagikan LKPD yang akan bisa kalian unduh, sudah saya bagikan juga di grup WA kelas seperti biasa ya. Saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan, kalian berdiskusi, silakan menggali masalah dari yang Bu Guru tampilkan. Jadi akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Oke, mulai bisa sambil mengelompok, nanti kalian Bu Guru akan membagikan menampilkan permasalahannya. Ya, sesuai kelompoknya silahkan mengelompok. Sesuai kelompok. Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah ya. Sambil melihat ke sini, ini ada permasalahan. Coba kalian perhatikan. Ada apa? Gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Ada before dan after. Gambar yang sebelumnya apa sih ini? Mobil. Kenapa mobilnya itu? Melewati genangan air. Terus setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini kan rusak ya saya. Lama-lama seperti ini. Nah, nanti terus ada lagi. Nih, ada gambar apa lagi nih? Apa ini? Pagar rumah yang semakin usang ya? Nah, ini juga kan? Iya, ini apa ini? Jembatan. Oke. Nah, nanti silakan. Nah, ada beberapa permasalahan. Silakan dari gambar-gambar yang ditayangkan nanti kalian diskusikan. Silakan rumuskan masalah apa yang kalian dapatkan dari gambar ini. Nanti silakan diselesaikan LKPD-nya ya. Habis ini Bu Guru bagikan LKPD-nya dan nanti diskusikan, kalian diskusikan berkolaborasi. Nanti kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti kelompok yang lainnya akan menanggapi dan kita akan menarik kesimpulan. Ingat betul-betul di sini tanggung jawab kalian, kolaborasi ya akan saya nilai. Bentuk kerjasama kalian dalam berkelompok juga akan Bu Guru nilai. Nanti sebelum di akhir pembelajaran ada post test biasa ya. Oke, hari ini Bu Guru bagi LKPD-nya. Kelompok 3. Ya. Silakan LKPD-nya dibuka.
Itu satu kelompok saya bagi satu untuk anggota yang lain bisa melihat sudah saya bagikan link untuk LKPD-nya. Jadi buka, kalian unduh di HP masing-masing, HP-nya boleh dikeluarkan. Iya, yang lain bisa silahkan berkolaborasi menyelesaikan masalah yang sudah guru tampilkan dan sudah tertera di LKPD. Nah, silahkan kalian menggali informasi, mengolah informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silahkan cari literatur dari berbagai sumber belajar. Itu sudah ada bahan ajar juga, kalian juga sudah punya modul dari perpustakaan juga, kemudian bisa lewat internet juga ya. Silahkan mulai dikerjakan. Waktunya untuk mengerjakan LKPD 15 menit ya, 15 menit sampai 20 menit, oke? Setelah itu nanti salah satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikan, oke? Gimana Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Berarti kita merumuskan masalah dari gambar ini. Iya, silakan kalian rumuskan, ini ada gambar. Nah, kalian rumuskan masalah apa yang muncul ya kan? Yang ada di benak kalian tentang gambar ini. Nanti setelah itu kalian masukkan ya, masukkan ke sini. Setelah kamu merumuskan masalah ya kan, kamu menjawab, mencari literatur ya kan, menggali informasi apa aja yang kamu dapatkan. Gitu ya. Oke. Ada yang bisa guru bantu? Iya, berarti nanti kan ada perbedaannya ya Bu? Iya. Waktu yang baru sama yang usam. Iya. Iya, jangan nanti kamu betul. Jadi kamu nanti cari kenapa ini ada perbedaannya, kenapa? Apa yang terjadi dengan paku yang gambar yang nomor 2 ini? Kenapa berbeda? Gitu ya. Silakan iya. Silakan cari di literatur, cari sebanyak-banyaknya. Kamu gali informasi dari berbagai sumber ya. Ini ada bahan ajar juga, silakan digunakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Bisa, oke. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah? Aman? Aman? Oke, lanjutkan untuk menyelesaikan. Itu settingnya mana? Dilihat. Silakan ekspor tentang korosi. Silakan kalian menggali informasi ya. Silakan menggali dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Kalian diskusikan ya. Bisa dari berbagai sumber belajar, bisa dari internet. Diskusikan bersama untuk menyelesaikan diskusi kalian. Yang belakang kelompok 5 ada yang mau ditanyakan? Iya, masih proses? Oke. Kalian bisa lihat link video yang sudah guru bagikan juga ya. Link video yang sudah guru bagikan di grup WA untuk menambah literatur kalian. Ya, itu Anda bisa lihat link videonya. Silakan bisa dilihat link videonya.
HTTP YouTube ya, tuh. Tulis videonya. Nanti dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini hasilnya. Oke. Iya. Iya. Langsung aja nanti hasilnya dimasukkan ke sini ya. Persiapan untuk nanti dipresentasikan ya. Ayo. Iya. Faktor apa saja yang mempengaruhi korosi? Ya betul. Nah, silakan nanti dibandingkan logam yang satu dengan logam yang lain tentang harga E0 selnya, ya kan? Nanti kamu kelihatan mana yang lebih cepat mengalami korosi. Kan setiap logam itu berbeda kan? Iya, cepat lambatnya suatu logam itu mengalami korosi itu berdasarkan harga E0 selnya. Betul ya? Iya. Prinsip kerjanya, cara mengatasinya ya Mbak. Cara mengatasi itu ada harga E0 selnya masing-masing logam kan. Nah, kamu bandingkan berdasarkan deret kereaktifan logam atau deret volta ya, yang kalian sudah hafal juga kan. Semakin ke kanan gitu ya, E0-nya semakin kecil kan, berarti reduksi atau oksidator kuat. Tapi semakin ke kiri ya kan, E0-nya besar ya kan. Apa kembali? Ayo. Ini dibacain kan, ada. Nah kan, iya. Besi merupakan apa? Resistor kuat atau benda dibandingkan dengan harga E0 besinya lebih apa? Lebih besar tembaga daripada besi. Oh, berarti kalau E0-nya kecil E0-nya kecil berarti cepat teroksidasi atau mengalami apa? Perkarat. Gitu ya. Makasih Bu. Oke? Sudah cukup ya? Sudah selesai? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Yuk, sedikit lagi. Tuh kan, sudah 15 menit. Udah ya? Oke. Cukup ya, sudah 20 menit. Sekarang kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kita bareng-bareng mengevaluasi ya. Silakan kelompok 1 masuk di depan semuanya. Silakan dipresentasikan. Tolong dengarkan untuk kelompok yang lain. Ya, silakan didengarkan dengan seksama. Silakan nanti kalian memberi masukan, menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok 1. Kita akan saling melengkapi, ya. Nanti dari sini kita akan sama-sama menyimpulkan. Oke, silakan diperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan hasil dari presentasi kelompok 1. Oke ya, silakan kelompok 1 bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korosi. Rumusan masalah yang kami dapatkan dari benda yang sudah
Dari rumusan masalah tersebut, kami memperoleh beberapa jawaban sebagai berikut. Untuk jawaban yang pertama, mengapa bisa terjadi korosi? Mengapa bisa terjadi korosi? Karena sebagai konstruksi jembatan berkarat dimulai dari besi bagian bawah yang langsung berpasangan dengan air. Dari gambar pada mobil, bagian kolong mobil dan stickboard paling mudah berkarat. Hal ini disebabkan karena saat hujan, air yang bercampur dengan pasir dan lumpur mengenai daerah tersebut. Selain itu, hal ini bisa terjadi juga pada pagar besi, kapal laut, dan yang lainnya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Yang pertama, ada konsentrasi air dan oksigen. Kedua, ada suhu, derajat keasaman atau pH, zat elektrolit sebagai media transfer muatan, permukaan logam yang tidak rata, serta terbentuknya sel elektrokimia. Yang keempat, bentuk permukaan logam yang tidak rata dapat mempercepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya putuk-putuk muatan di permukaan logamnya. Untuk muatan tersebut, ada yang berperan sebagai anoda dan katoda yang memicu terjadinya korosi pada logam. Kecenderungan teroksidasi atau tereduksi merupakan sifat khas suatu unsur. Parameter yang digunakan untuk menentukan mudah atau tidaknya suatu logam mengalami oksidasi adalah dengan menggunakan nilai potensial reduksi yang dimiliki oleh suatu logam. Semakin kecil atau semakin negatif potensial elektroda, semakin mudah mengalami oksidasi. Serta yang terakhir adalah cara pencegahan terjadinya korosi. Di antaranya dapat dilakukan hal berikut. 1. Membatasi kontak langsung antara besi dan air serta udara. Seperti caranya kita dapat mengecat jembatan atau pagar, lalu melapisinya dengan plastik ataupun melumurinya dengan oli. Yang kedua, menghubungkan besi dengan logam lainnya yang lebih reaktif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, seperti itu presentasi hasil dari kelompok 1. Nah, barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau memberi masukan. Silakan. Oke, silakan sebutkan namanya, Mbak, dari kelompok mana? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bentar, dulu masukkan dulu ya. Ya. Istri ya, Mbak Istri ya. Oke, lanjut. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan pada kelompok 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korosi? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Oke. Mau langsung dijawab apa mau ditunggu dulu? Oh, langsung dijawab. Silakan dari kelompok 1. Seperti tadi yang sudah kami jelaskan, faktor yang menyebabkan terjadinya korosi antara lain konsentrasi air dan oksigen, suhu, derajat keasaman atau pH, zat elektrolit sebagai media transfer muatan, permukaan logam yang tidak rata, serta terbentuknya sel elektrokimia. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Itu ada banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Oke. Ada lagi? Oh ya, siapa Mbak namanya dan dari kelompok mana? Saya bisa Oke. kelompok Mbak Wisi ya. pertanyaan kepada kelompok 1. Antara besi dan tembaga, mana yang lebih cepat mengalami korosi? Oke. Antara besi dan tembaga mana yang lebih cepat mengalami korosi? Barangkali bisa kalian memberikan alasannya ya. Iya. Ya, izin diskusi dulu ya. Oh iya boleh, silakan.
antara besi dengan tembaga. Iya, mungkin bisa dibandingkan dengan melalui harga E0 selnya. Sudah? Oke, mungkin boleh yang lainnya untuk menjawabnya barangkali. Mbak Anissa mungkin yang mau memberikan. Oh iya, bagus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, tembaga jauh lebih lambat karena logam ini sudah mudah teroksidasi oleh oksigen. Dalam paparan atmosfer normal, tembaga membentuk lapisan tembaga karbonat CuCO3, zat hijau juga disebut patina, yang melindungi logam di bawahnya dari terjadinya korosi. Dalam deret volta atau deret reaktifan logam, Cu atau tembaga merupakan oksidator kuat atau mudah tereduksi, sedangkan besi merupakan reduksi kuat atau mudah teroksidasi dibandingkan tembaga. Harga E derajat sel lebih besar tembaga daripada E derajat besi. Ya, begitu Mbak Siti? Iya, jadi antara tembaga dengan apa tadi? Tembaga dengan besi itu lebih mudah teroksidasi yang mana? Besi. Karena harga E0 selnya tembaga atau besi ya, besi lebih kecil daripada harga E0 selnya tembaga. Dalam deret kereaktifan logam, dalam deret sel volta ya kan, yang semakin ke kanan itu semakin bersifat reduksi apa oksidasi? Reduksi, ya kan, berarti oksidatorku kuat, harga E0-nya lebih besar. Sedangkan kalau semakin ke kiri, di mana Fe itu lebih ke kiri daripada tembaga, ya kan? Nah, kalau ke kiri berarti semakin mudah teroksidasi, kan gitu? Atau reduktorku kuat, sehingga besi akan cenderung lebih mudah teroksidasi atau mengalami apa? Perkaratan. Begitu ya, Mbak? Iya, bagus. Ada lagi mungkin? Oh iya, bagus. Dari kelompok mana dan siapa namanya? Saya Siska Helisa dari Mbak Siska, oke. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara mencegah korosi? Terima kasih. Bagaimana cara mencegahnya? Lanjut. Ya, kelompok 1. Bagus. Silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan. Yang keras. Izin menjawab pertanyaan dari Siska. Cara mencegah korosi yang dapat dilakukan adalah 1. Mengecat jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. 2. Melapisi dengan plastik. Berbagai macam barang. Ya. Berbagai macam barang, misalnya rak piring, keranjang, sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak besi dengan udara dan air. Yang ketiga, melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan pada perkakas dengan mesin yang rentan gesekan. Oli dan gemuk mencegah kontak besi dengan air. Terima kasih. Iya. Itu Mbak Siska. Jadi banyak sekali cara-cara bagaimana untuk mencegah korosi, ya kan? Kalian juga sering melihat di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin orang tua kalian bagaimana cara mencegah korosi yang sederhana itu kan sering dijumpai ya. Pagarnya supaya awet ya Pak, dicat gitu kan ya. Peralatan perkakas rumah tangga itu banyak yang stainless steel kan. Nah itu apa? Supaya tidak terjadi perkaratan kan? Iya, itu dilapisi dengan logam lain yang lebih yang sukar mengalami korosi gitu. Dan beberapa banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Kalian juga sudah mengeksplor dari banyak literasi gitu ya. Paham Mbak Siska? Paham. Ada lagi? Oh iya, cukup? Paham hari ini? Paham. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali tadi sudah mempersampaikan hasilnya. Kita upload untuk kelompok 1 dulu. Luar biasa. Ya, silakan duduk. Oke. Itu tadi ya. Jadi terjadi korosi ya. Sebelum kita sama-sama
menyimpulkan apa hasil pembelajaran hari ini, coba guru sambil menekankan apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, ya kan? Kita belajar tentang korosi. Ada yang tahu rumus korosi? Coba, ada yang tahu rumus korosi? Coba, ayo. Ya kan? Tadi kamu sudah belajar proses terjadinya korosi itu kan? Tadi di katoda terjadi reaksi apa? Di anoda terjadi reaksi apa? Ya kan? Nah, ada yang tahu? HP-nya dibuka tuh HP-nya. Apa rumus korosi? Ada yang tahu apa rumus korosi? Ayo. Ada yang tahu rumus korosi? Ada yang tahu rumus korosi? Mana? Ada yang tahu apa rumus korosi? Kan tadi sudah belajar proses terjadinya korosi. Ada yang tahu rumus korosi apa? Coba silakan maju di depan, tuliskan rumus korosi. Gak apa-apa, yuk. Coba rumus korosinya apa? Boleh maju ke depan? Oh iya. Mbak Anissa mau maju? Oh iya, ayo. Boleh. Terus pedalnya? Boleh, reaksinya juga boleh ditulis ya. Reaksinya, katoda terjadi reaksi apa, anoda terjadi reaksi apa, sehingga menghasilkan korosi. Coba yang lain ngecek coba, benar apa tidak? Silakan dicek. Silakan dicek. Kita lihat. Dan ini. Nah, ya kan? Coba nanti dicek ya, benar apa tidak. Korosinya benar apa tidak? 2Fe2O3 X ada nolnya sebelum H2O. Yang terakhir ini ada nolnya kan? H2O, benar kan? Nanti di itu ya, betulkan ya. Waduh, tulisannya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, terus bawahnya dari rumus korosi yang mana? Rumus korosi yang Ya, tulis coba.
Bagaimana teman-teman? Benar? Yang ditulis semuanya benar? Gimana? Yang keras coba? Gimana Mbak? Oh, ada yang kurang benar, coba yang mana coba? Silakan diturunkan. Ini nak. Oh iya. Ya, turunkan coba, agak digeser itu rumusnya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Makasih ya. Nah, kalian cari saja. Jadi nanti kalian sudah belajar terjadinya proses korosi ya, seperti ini. Ini ya. Jadi di anoda, apa ya? Anoda itu reduksi atau oksidasi ya. Pada anoda terjadi peristiwa oksidasi atau reduksi. Tadi KR, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, pada anoda terjadi reaksi oksidasi ini melepas ya. Besi melepas 2 elektron, menghasilkan Fe2+, 8 elektron, ya kan? Hingga nanti ini terjadi reaksi oksidasi. Kalau oksidasi itu elektronnya setelah tanda panah. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, Nah, elektronnya sebelum tanda panah. Di sini ada air ya. Ini ada oksigen mengalami reduksi di katoda sehingga hasilnya, nah ini ada rumus apa ini? Rumus apakah? Karat atau korosi ya, Fe2O3SH2O. Makanya orang-orang tua dulu kalau menyimpan itu berusaha menyimpan alat-alat logam itu terhindar dari kelembaban supaya tidak mengandung air, karena air salah satu yang menyebabkan korosi. Sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, paham? Ya, jadi kalian paham betul ya, karena korosi itu kan di lingkungan kita banyak sekali terjadi ya. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mencegah korosi. Oke, next. Itu tadi. Jadi sudah kita. Nah, jadi semakin kecil nilai N0 selnya, semakin mudah mengalami oksidasi. Oke, sekarang kita simpulkan dari apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kalian memberi tanggapan, masukan. Sekarang kita simpulkan apa hari ini yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama apa tadi? Apa itu korosi? Satu-satu ya. Kamu tahu apa itu korosi ya kan? Korosi adalah penurunan kualitas logam atau paduannya yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan dengan unsur-unsur lain yang terdapat di alam. Korosi yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu pada apa? Besi. Karena besi lebih mudah berkarat, teroksidasi gitu ya, sehingga mengalami perkaratan dibandingkan dengan logam yang lain gitu ya. Yang kedua, korosi pada besi. Iya, korosi pada besi merupakan reaksi redoks alami ya. Pada anoda terjadi oksidasi apa? Fe menjadi Fe2+, dan pada katoda terjadi reaksi reduksi gas O2 menjadi air. Kesimpulan yang ketiga? Iya. Satu, apa? Air dan pembukaan udara. Yang kedua, pengaruh elektrolit. Terus keberadaan. Terus oke, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Proses yang berikutnya, proses korosi merupakan peristiwa alamiah yang sulit dihindari, tetapi dapat dikendalikan atau dapat dicegah, ya kan? Bagaimana cara mencegahnya? Satu, apa? Pengecapan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang berikutnya, kesimpulannya.
proses kerjanya itu ada semua kan tadi sudah dibahas ya. Iya, di bahan aja juga ada di LKPD, jadi kalian juga sudah menjawabnya. Dan yang terakhir dalam deret volta atau deret kereaktifan logam, Cu itu merupakan oksidator kuat yang mudah tereduksi dibandingkan dengan apa? Besi. Karena besi lebih mudah. Besi itu mudah teroksidasi ya. Besi itu mudah teroksidasi atau merupakan reduktor kuat. Harga enol besi lebih kecil dibandingkan harga enol sel dari tembaga, sehingga besi lebih mudah mengalami teroksidasi, mudah mengalami perkaratan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, paham? Nah, seperti tadi yang Guru sampaikan, sebelum kita akhiri ada post test, ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Bu Guru bagikan link. Sudah saya bagikan link lewat HP kelompok grup WA masing-masing. Ada 10 pertanyaan yang wajib kalian kerjakan, ya. Sudah? Oke, mulai dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Ayo kerjakan sendiri, nggak boleh kerjasama. Ayo kerjakan sendiri, nggak boleh kerjasama. Sudah ada ya semua ya? Yang belakang sudah, Mas? Iya, di grup WA, link Google Form. Nggak boleh kerjasama, kerjakan sendiri. Menit ya. Oke, cukup? Sudah? Oke, nanti hasilnya langsung kelihatan ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semangat ya? Semangat. Harus semangat ya. Karena apa yang kita pelajari hari ini
semoga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ya minimal tugas nanti ya, masih tugas di kelompok untuk per 2 minggu. 2 minggu yang akan datang akan kamu kumpulkan ya. Masing-masing kelompok silahkan membuat simulasi cara kerja atau alat sederhana ya. Bagaimana cara mencegah korosi ya, silakan. Mungkin kamu dengan nanti dipraktekkan apa yang sudah kalian pelajari tadi, cara mencegah korosi dan prinsip kerjanya. Silakan nanti dipraktekkan ya, dihasilkan satu bentuk produk satu ya, yang dikumpulkan. Guru kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Oke? Paham ya? Paham ya. Sehingga kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang hari ini tadi kita bahas, yang kita pelajari bersama. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang sel elektrokimia ya. Nanti tentang penyepuhan. Apa aja? Tentang apa? Penyepuhan ya. Itu kan salah satu bentuk dari manfaat kita belajar tentang elektrokimia. Begitu ya. Nanti pelajari materi selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, tolong Mas Pak Siki untuk dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Iya, tetap semangat kan mengikuti pelajaran berikutnya? Oke, terima kasih dan guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.